Hai semua, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jelsia Panggalo dari Prodi Bimbingan Konseling Kristen kelas C semester 1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang psikologi perkembangan anak yang berfokus pada materi prinsip-prinsip dan psikologi perkembangan menurut para ahli psikologi. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang prinsip-prinsip dalam perkembangan psikologi itu, terlebih dahulu kita akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia yang bersifat psikologis, kognitif, psikomotorik, dan psikososial. Di sini terdapat bahwa ada dua poin penting dalam perubahan psikologi perkembangan, yaitu pertumbuhan atau growth, dan yang kedua adalah perkembangan atau development. Nah, kita akan masuk dalam pertumbuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan atau growth merupakan perubahan yang merujuk pada perubahan fisik yang bersifat kuantitatif yang meliputi pertumbuhan tinggi, berat badan, dan ukuran badan. Kuantitatif artinya dapat diukur secara pasti melalui timbangan ataupun meter untuk melihat perubahan-perubahan tersebut. Contohnya pada bayi yang baru lahir pertama kali dengan tinggi misalnya 50 cm dapat dan berat badannya 3,6 kg. Nah, setelah 6 bulan diukur kembali dan bayi tersebut memiliki tinggi badannya itu 80 cm dan beratnya 8,2 kg. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang dapat diukur secara pasti melalui sifat kuantitatif melalui timbangan ataupun meter yang digunakan. Development atau perkembangan itu merupakan perubahan manusia yang mengarah pada kualitas substansi perilakunya akibat proses perubahan fisik maupun proses pembelajaran. Misalnya pada seorang bayi hanya dapat menangis, tidur, makan, atau minum saja. Setelah setengah tahun kemudian bayi tersebut sudah dapat bergerak, tersenyum, memegang benda-benda tertentu seperti sendok, cangkir, piring, dan lain sebagainya, yang menandakan bahwa bayi sudah dapat berkembang. Kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pertumbuhan menurut para ahli psikologi perkembangan, yaitu Papilia dan Ols dan Philpott. Dalam bukunya ada dua prinsip pertumbuhan psikologi perkembangan, yaitu prinsip proximodistal dan prinsip cephalocauda. Nah, prinsip proximodistal yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bagian pusat syaraf menuju ke bagian-bagian luar seperti dari syaraf, kemudian akan dilanjutkan ke pertumbuhan tangan, kaki, jari-jari. Prinsip perkembangan itu melalui teori Paul Valdez bersama dengan rekan-rekannya Papilia, Ols, dan Philpott dalam bukunya. Ada 6 prinsip yang dikemukakan di sini, yaitu perkembangan berlangsung sepanjang hayat manusia, yaitu pertumbuhan dilalui oleh setiap orang, baik dari bayi, anak sekolah, anak tengah, remaja, dewasa muda, dewasa madya, dewasa akhir, dan kematian. Mereka semua memiliki tahap-tahap perkembangan yang dimiliki sesuai dengan tugas perkembangannya sendiri. Nah, yang kedua, perkembangan ditandai dengan kesempatan untuk memilih suatu pengalaman tertentu dan mengabaikan kesempatan pengalaman yang lain. Di sini ditandai dengan perkembangan pada pikiran ataupun
ataupun minat bakat yang dimiliki oleh orang itu. Contohnya minat dalam menggambar. Nah, dia pasti memiliki skill menggambar dan selalu mengikuti ahli dalam gambar itu sehingga dapat menghasilkan gambar yang berkualitas dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh faktor biologi dan sosial budaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Baltes mengakui bahwa pengaruh faktor biologi dan sosial budaya bersifat relatif terhadap perkembangan manusia. Kedua faktor tersebut memang memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikologis manusia maupun faktor mana yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya tidak dapat ditentukan secara pasti, matematis atau matematis. Prinsip keempat yaitu perkembangan manusia melibatkan berbagai sumber stimulus internal maupun eksternal. Nah, pada internal ini dapat kita lihat pada anak yang memiliki motif, minat, bakat, kecerdasan, kreativitas, kepribadian, sifat dan sebagainya. Di situ kita dapat melihat bahwa itu adalah perkembangan manusia dari sifat internalnya. Nah, yang menjadi sifat eksternal itu biasa diambil atau didapatkan dari luar diri sendiri. Biasanya dapat dicontoh dari orang lain ataupun dari dalam media-media massa seperti melihat film, isi cerita dari buku, televisi, media cetak, majalah, koran dan sebagainya. Di situ dapat anak memandang, melihat dan dapat menjadikan suatu teladan atau contoh jika ia tertarik dengan film atau gambar-gambar atau dari orang lain. Perkembangan manusia bersifat plastis, fleksibel dan berubah-ubah. Manusia dapat berkembang sesuai dengan keinginan, motif maupun dorongan dari dalam diri. Namun manusia juga dapat berkembang setelah menerima pengaruh dari lingkungan luar dirinya. Oleh karena itu, perkembangan manusia dapat direncanakan, diarahkan, dimodifikasi untuk memperoleh perubahan-perubahan yang sebaik-baik, semakin baik demi optimalisasi potensi individu. Ya, setiap perkembangan pada individu dapat dimulai dari perubahan-perubahan dalam diri mereka sendiri maupun dari lingkungannya, seperti yang telah kita jelaskan pada bagian ketiga, bahwa mereka akan ada perubahan dari luar dan dari dalam diri sendiri, namun dapat diubah jika mendapat motivasi dan dorongan dari luar atau dari. Keenam, perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial budayanya. Nah, ada pula yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Jean Piaget mengatakan 4 prinsip perkembangan yang dialami oleh manusia, yaitu setiap tahap perkembangan manusia ditandai dengan upaya mencapai keseimbangan hidup, dan kedua, setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelumnya dan mempengaruhi tahap berikutnya. Tahap perkembangan manusia bersifat universal, dialami oleh setiap orang dan semuanya sama. Tidak akan pernah beda antara bangsa yang lain dan bangsa yang satu, benua yang lain dengan benua yang satu, karena setiap perkembangan itu dimiliki oleh setiap orang dan bersifat umum. Dan yang keempat, setiap tahap perkembangan sebagai proses menjadi seperti integrative process. Kita masuk pada prinsip-prinsip, faktor dan sifat karakteristik perkembangan.
ada beberapa prinsip perkembangan, yaitu mulai dari natur dan mutu. Ini bersifat berpengaruh dari hal internal dan eksternal. Dan kedua, kuantitatif dan kualitatif dapat diukur dan dapat dilihat. Kuantitatif itu dapat diukur dengan angka dan dapat dilihat secara nyata. Sedangkan kualitatif itu berupa minat bakat, skill yang dimiliki oleh setiap individu. Normatif dan non-normatif. Normatif itu melalui perkembangan dari tahap ke tahap, seperti contohnya normatif dalam masyarakat itu seorang anak masuk sekolah dasar atau SD mulai dari 6 tahun, kemudian masuk di SMP kira-kira 12 tahun, terus masuk di SMK atau SMU usianya sudah 15 tahun, kemudian masuk pada perguruan tinggi bisa berusia 18 atau 19 tahun dan memulai karir atau bekerja setelah di umur yang 23 tahun, terus menikah. Di situ terlihat bahwa seorang individu itu melakukan tahap demi tahap sesuai dengan norma atau aturan dalam masyarakat, dan yang disebut dengan normatif adalah individu yang tidak melakukan sesuai dengan kebiasaan atau norma dalam masyarakat itu. Misalnya pada anak yang mungkin sudah SMP terus masuk SMP, di situ ia putus sekolah dan memulai tugas yang lain seperti menjadi seorang pengurus rumah tangga, maka di situ tugas menjadi seorang pelajar itu putus dan melakukan tugas yang lain sebagai seorang ibu atau seorang ayah, dan kemudian menyimak keempat, kesinambungan dan ketidaksinambungan. Pada kesinambungan dapat dilihat bahwa kelompok satu menyatakan bahwa perkembangan manusia selalu bersifat terus-menerus tanpa jeda dan tidak terputus, bersambung seperti garis lurus, linear dan berkelanjutan. Perubahan manusia tidak perlu mengikuti tahapan-tahapan tertentu untuk memasuki tahap perkembangan berikutnya. Walaupun ada sebutan perkembangan janin, bayi, anak remaja, dewasa, dan mati, namun seorang individu tidak perlu terus mengikuti konsep tahapan tertentu. Oleh karena itu, pandangan itu dinamakan asas kontinuitas. Ketidaksinambungan itu ada pada psikososial manusia seperti masa oral, masa anal, masa balik, masa lesensi, dan masa genital. Di situ para individu atau orang dapat melalui tahap demi tahap sesuai dengan umur dan ketentuannya, seperti pada masa oral itu tahap anak dari usia 0 sampai 1,5 tahun, dan masa anal itu 1,5 tahun sampai 3 tahun, masa balik 5 sampai 3 tahun, lesensi 5 sampai 12 tahun, dan genetikal 13 tahun sampai dewasa. Masih terus. Kita masuk pada progresif regresif. Perubahan dan perkembangan fisik manusia mengikuti suatu pola yang progresif, tetapi juga mengikuti pola regresif. Pola progresif itu perkembangan manusia sejak pranatal, bayi, anak, remaja, masa dewasa, tua, dan kematian selalu akan mengikuti pola progresif dan regresif. Perkembangan progresif ialah suatu proses perubahan secara fisiologis yang sangat cepat.
revolusioner dan meningkat secara tajam. Perubahan progresif dialami pada masa perkembangan usia prenatal, bayi, anak, remaja, dan masa dewasa. Perubahan ini dipengaruhi oleh masa pertumbuhan individu, sangat signifikan akibat makanan bergizi atau nutrisi. Perubahan regresif ialah suatu perubahan fisiologis yang evolutif, lambat, dan generatif akibat penemuan penyakit atau kondisi kesehatannya sejak masa dewasa media, dewasa akhir, dan lanjut usia. Perkembangan fisiologis cenderung regresif. Perubahan regresif cenderung ditandai dengan penurunan ukuran fisik semakin pendek, kurus, dan ringan. Nah, ini dapat terjadi pada saat kekurangan gizi ataupun masuk dalam umur yang lanjut. Manusia akan kembali pada penurunan tingkat fisik. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang prinsip-prinsip dalam psikologi perkembangan menurut para ahli yang dikemukakan dalam beberapa prinsip-prinsip dan karakteristiknya. Nah, kesimpulannya adalah manusia atau individu memiliki tahap perkembangan yang dapat dilalui dengan baik dan harus dicapai. Nah, dalam melalui tahap perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dari dalam diri sendiri maupun dari luar atau lingkungan, seperti orang-orang yang mengasuh adalah faktor dari luar, dan faktor dari dalam adalah seperti juga dialami oleh individu yang dibawa sejak